Petualangan dan misteri di balik hutan Amazon. Halo semuanya, jumpa lagi di Story Anime. Kali ini kita akan rewatch sebuah film yang berjudul Jungle Cruise. Film dimulai dari pasukan Spanyol yang sedang mencari pohon kehidupan di hutan Amazon yang katanya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pasukan ini dipimpin oleh Don Lope de Aguirre. Selama ekspedisi, satu persatu pasukan tumbang di perjalanan dan pasukan yang tersisa diselamatkan sama suku pedalaman. Selama di sana, Aguirre meminta mata panah suci sebagai kunci menemukan pohon kehidupan. Karena kepala suku menolak memberikan, Aguirre pun menyerang dan membakar desa. Hal itu membuat Aguirre dan pasukannya terkena kutukan, yaitu tidak bisa meninggalkan sungai Amazon. Lanjut, kita diperkenalkan sama seorang arkeolog bernama McGregor yang sedang menceritakan kisah pohon kehidupan seperti di awal film. Namun para ilmuwan tidak percaya dan menganggap cerita Mac tidak masuk akal. Lalu saudaranya Mac yang bernama Lily pergi meninggalkan ruangan. Dengan peta di tangannya, Lily berusaha masuk ke ruang penyimpanan barang. Di lain sisi, datang seorang pangeran bernama Joachim yang sedang mencari mata panah suci juga. Namun barangnya sudah diambil oleh Lily. Lily yang berusaha kabur malah ketahuan sama ilmuwan. Lily yang berusaha kabur naik tangga malah dihentikan sama Joachim. Hal itu membuat Lily tergelantung di tangga yang mengarah keluar. Joachim berjanji akan menyelamatkan Lily dengan syarat memberikan kotaknya. Ketika kotaknya sudah diberikan, Joachim malah menjatuhkan tangganya. Hal itu membuat Lily terjatuh di atas bis. Sementara Joachim terkejut karena mata panasnya tidak ada dalam kotaknya. Lily yang sampai di rumah sedang menyiapkan barang-barang untuk pergi ke Amazon. Lanjut, kita diperkenalkan sama seorang nahkoda bernama Frank. Selain sebagai nahkoda, Frank juga sebagai pemandu tur untuk para penumpang di kapalnya. Selama perjalanan, Frank melakukan tipuan untuk menakuti penumpangnya akan bahaya di hutan Amazon. Tiba-tiba datang suku pedalaman, yang ternyata mereka adalah bagian dari rencana Frank. Hal itu Frank lakukan agar penumpang mau membayar lebih. Lanjut, Lily dan Mac sampai di kota dekat sungai. Lily berencana menyewa kapal untuk menjelajahi mencari pohon kehidupan. Saat di dermaga, Frank datangi sama Tuan Nilo untuk menagih utang dan menyita mesin kapalnya. Sementara Lily dan Mac datang ke bar untuk mencari Tuan Nilo. Lanjut ke Frank yang diam-diam masuk ke kantornya Tuan Nilo. Di saat yang bersamaan, Lily mendatangi kantor Tuan Nilo untuk menyewa kapal. Frank yang ada di dalam menyamar sebagai Tuan Nilo. Awalnya Frank menolak untuk membantu Lily agar dia pergi. Tapi setelah Lily mengatakan punya banyak uang, Frank pun mau membantu Lily dengan syarat bisa membuka laci yang terkunci. Ketika sedang bernegosiasi ongkos jalan, datanglah Mac yang bersama Tuan Nilo yang asli. Mengetahui itu membuat Lily batal menggunakan jasanya Frank. Saat Frank melihat kalungnya Lily yang itu adalah mata panah suci, Frank pun memberikan harga murah untuk mengantar Lily ke tempat tujuan. Lalu tiba-tiba datang macan masuk ke dalam bar. Hal itu membuat sisi bar menjadi takut. Frank rela bertarung untuk mengusir macan itu pergi. Melihat Frank yang berani mengusir macan tadi, akhirnya Lily mau menggunakan jasanya Frank. Lanjut, saat Frank sedang memasang mesin kapal, datang macan yang tadi di bar. Ternyata macan itu adalah peliharaannya Frank yang bernama Proxima. Yang tadi adalah drama agar Lily percaya kepadanya. Lanjut, saat Lily naik ke atas kapal, dia melihat banyak burung yang ditangkap. Lily yang ingin melepaskan burung malah dijebak dan dimasukkan ke dalam kandang. Frank yang ketahuan sama Tuan Nilo karena mengambil mesin kapalnya memutuskan untuk pergi meninggalkan dermaga tanpa Lily. Sementara Lily yang dalam kandang berhasil kabur. Frank yang melihat burung lepas mengetahui posisi Lily dan berusaha membantunya. Sebelum pergi, Lily membebaskan hewan yang ditangkap. Karena kapalnya jauh, Lily menggunakan katrol untuk menghindar dari penculik. Karena Lily tidak bisa berenang, tiba-tiba dari dalam air datang kapal selam yang dikomando sama Joachim.
dengan senapan mesinnya. Joachim berusaha menembaki kapal yang dinaiki sama Lily. Hal itu membuat mesin kapalnya menjadi mati. Frank pun turun untuk mengambil minyak agar mesin kapalnya menyala lagi. Lalu Joachim menggunakan torpedo untuk meledakkan kapalnya Frank. Dengan kecepatan penuh, Frank berhasil menghindar dari torpedonya. Ketika kapal selam Joachim ingin mengejar, baling-balingnya malah tersangkut tali. Hal itu membuat kapal selamnya menabrak dermaga Tuan Nilo. Lanjut sama perjalanan, mereka bertiga mulai akrab dalam satu kapal. Kemudian Lily menggunakan kamera jadulnya untuk merekam perjalanan. Lalu Lily merasa kalau kapalnya keluar dari jalur yang ditentukan. Frank pun mencoba meyakinkan Lily kalau jalur yang diambil sudah benar, tapi Lily tetap ingin mengubah jalurnya sesuai yang ada di peta. Di lain sisi, Joachim merasa bingung karena sungai Amazon banyak sekali cabangnya. Dia menggunakan catatan Aguirre untuk menemukan lokasi. Aguirre dan pasukannya balik lagi. Setelah makan malam, Meg memutuskan untuk tidur. Sebelum pergi, Frank memperingatkan mereka untuk tidak masuk ke kabinnya. Saat Meg bersiap untuk tidur, dia dikejutkan sama Proxima yang mengejar Frank. Dengan santai menangkap Proxima agar tidak menyerang Meg. Melihat Proxima membuat Lily merasa kalau Frank tidak bisa dipercaya. Di lain sisi, Joachim dan pasukannya berhasil menemukan Aguirre yang membatu dan dibangkitkan dengan setetes air sungai. Joachim berhasil membangkitkan Aguirre. Hal itu Joachim lakukan agar Aguirre mau membantunya mencari mata panas suci. Di luar dugaan, mereka melewati sungai yang deras menuju air terjun. Frank dengan sekuat tenaga berusaha memutar kapalnya ke sisi sungai. Lanjut ketika Frank dan Meg mencari kayu bakar. Lily diam-diam membuka kabinnya Frank. Dan alangkah terkejutnya Lily mengetahui masa lalunya Frank. Yang dimana si Frank ini dulunya berusaha mencari pohon kehidupan juga. Ketika ditanya, Frank mengakui kalau dia sudah berhenti mencari pohon kehidupan. Karena dia menganggap kalau pohon itu hanyalah mitos. Saat mereka keluar kabin, tiba-tiba mereka ditembaki bius dan dibawa suku pedalaman. Mereka pun dibawa menghadap kepala suku. Di sini Frank bisa berkomunikasi dengan mereka. Lily diharuskan menyerahkan mata panas sucinya. Lily tidak mau menyerah dan berhasil melepas ikatannya. Lily langsung mengambil senjata dan mengancam dengan tombak. Merasa kalau Lily serius, akhirnya kepala suku membuka kedoknya Frank, yang dimana mereka sudah berteman baik sama Frank sejak lama. Frank meminta bantuan mereka untuk bersandiwara agar bisa mendapatkan mata panas sucinya. Lily yang kesal langsung menghajar Frank yang selalu membohonginya. Kemudian Lily meminta bantuan kepala suku untuk menafsirkan makna di mata panas sucinya. Kepala suku menjelaskan kalau pohonnya tidak jauh dari sini. Tiba-tiba secara mengejutkan datang Aguirre dan pasukannya untuk merebut mata panas suci. Frank bertarung dengan Aguirre untuk merebut kembali mata panasnya. Dengan cepat, Aguirre menusuk Frank dengan belati. Saat jatuh, Frank langsung melempar mata panasnya ke arah Lily. Lanjut, Lily dan Meg dikejar Aguirre dan pasukannya. Ketika hampir dapat, Aguirre dan pasukannya ditarik lagi ke dalam hutan karena kutukan. Mereka tidak boleh meninggalkan sungai. Lanjut, keesokan harinya, Lily dan Meg menemukan Frank di pinggir sungai. Mereka kaget karena Frank tidak mati meskipun belatinya masih menancap. Saat di kapal, Frank menceritakan yang sebenarnya, kalau nama aslinya adalah Francisco, dan dia ikut dengan Aguirre mencari pohon kehidupan sekitar 400 tahun yang lalu, pada tahun 1556. Aguirre dan Frank pergi ke hutan Amazon untuk mencari pohon kehidupan guna menyembuhkan anaknya Aguirre yang sakit. Frank adalah orang yang membuat peta yang digunakan oleh Lily selama ekspedisi. Mereka tidak diperbolehkan oleh alam. Sementara pasukan yang tersisa diselamatkan sama suku pedalaman di sana. Mereka disembuhkan dari bunga ajaib di pohon kehidupan. Kemudian Aguirre meminta bunganya untuk diberikan ke anaknya. Kepala suku yang menolak akhirnya diserang oleh Aguirre karena mata panas sucinya dibawa oleh anak kepala suku.
Agure yang ingin merampas dihentikan sama Frank. Di tengah sekaratnya, kepala suku mengutuk Agure dan pasukannya. Karena kejadian itu, Agure dan Frank selalu berkelahi. Berapa kali pun ditusuk, dia tidak akan mati. Karena yang kena kutukan akan hidup abadi dan tidak bisa keluar dari hutan Amazon. Karena bosan harus terus bertarung, Frank pun menjebak Agure dan pasukannya ke dalam lubang yang jauh dari sungai. Sehingga Agure dan pasukannya berubah menjadi batu. Setelah itu, Frank menghabiskan waktu 400 tahun dengan membangun rumah dan dermaga di dekat sungai, dan sampai akhirnya jadi berpenghuni. Dari momen itulah Lily mulai simpati dan suka sama Frank. Di lain sisi, Meg dan kepala suku yang mendayung di perahu didatangi sama Joachim. Si kepala suku pergi melarikan diri, sementara Meg pasrah di bawah oleh Joachim. Joachim mengancam akan menghancurkan desa. Dan akhirnya Meg memberitahu kemana Lily pergi. Di lain sisi, Frank dan Lily telah sampai di suatu tempat yang ternyata pohon yang dicari ada di dasar sungai. Lalu Frank mencoba masuk ke dalam, tapi gerbangnya sangat kecil. Kemudian Frank meminta bantuan Lily untuk masuk membuka gerbang. Namun masalahnya Lily tidak bisa berenang. Lanjut, Frank mengajari Lily berenang untuk masuk ke dalam. Ketika di dalam, Lily tak sengaja menginjak tombol jebakan. Lily dengan cepat mencari tuas untuk membuka pintu. Hal itu membuat air sungainya tersedot ke dalam. Di saat yang bersamaan datang Joachim bersama Meg. Karena Meg disandra sama Joachim, akhirnya Lily memberikan mata panah sucinya. Lanjut, mereka semua pun masuk ke dalam dan mengetahui kalau pohonnya sudah mati. Untuk menghidupkan pohonnya, Lily dan Frank harus menyatukan mata panah sucinya di dinding batu. Setelah itu pohonnya hidup kembali dan ditumbuhi bunga ajaib. Joachim yang tamak mengancam hanya boleh 2 bunga yang diambil oleh Lily. Lily dan Frank pun mengatur rencana untuk menipu Joachim. Dengan cara Lily menembak Frank sampai jatuh, sehingga Joachim mengira kalau Frank sudah mati. Ketika Lily dan Joachim menaiki pohon untuk memetik bunganya, di saat itulah Frank menyerang awaknya Joachim. Lanjut ke Lily yang berusaha mendapatkan bunganya. Karena tanpa cahaya bulan pohonnya akan mati. Lalu Joachim berusaha merebut bunganya dari Lily. Dengan cepat Lily melempar bunganya ke Frank. Di saat yang bersamaan datanglah Agure yang berusaha merebut bunganya. Tidak ingin Lily disakiti, Frank pun mengatakan kalau bunganya ada pada dirinya. Hal itu membuat Frank dikejar oleh Agure dan pasukannya. Sementara Joachim yang ingin menyerang Lily merasa kesal. Meg pun menghajar Joachim sampai dia tertimpa batu. Di lain sisi, Agure dan pasukannya terus menyerang Frank untuk mendapatkan bunganya. Namun mereka tertipu karena Frank memberikan bunganya ke Meg. Lanjut, Frank sengaja menabrakkan kapalnya ke batu besar. Hal itu membuat air sungai menjadi kering. Karena tidak ada sungai, mereka ditarik akar dan menjadi batu. Lily yang sedih menaruh bunga di patungnya Frank. Hal itu membuat Frank terbebas dari kutukan. Lily yang senang langsung memeluk Frank dengan perasaan bahagia. Tidak hanya itu, saat sinar bulan masuk ke dalam gua, terdapat 1 bunga lagi yang tersisa. Hal itu membuat Lily berhasil menemukan obat untuk berbagai macam penyakit. Dan diakhiri ending mereka semua kembali ke pelabuhan. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Nonton alur cerita film menarik lainnya di sini. Terima kasih.